Bertemu lagi dengan saya, Ketua Basa Putra. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang array karakter, di mana materi tersebut terdapat pada modul 7.4. Nah, string tersebut merupakan kumpulan dari array karakter. Array dengan menggunakan elemen bertipe karakter biasanya menyimpan deretan karakter. Nah, pendeklarasian array karakter tersebut sama seperti pada array umumnya, yaitu cuman tipenya itu adalah tipe char, kemudian nama arraynya dan jumlah elemennya. Yang terpenting di sini adalah ketika kita mendeklarasikan sebuah array karakter, pada akhir array karakter kita harus mengisikan dengan nilai 0. Misalnya saja, hasia semestinya ini beranggotakan 5. Tetapi kita deklarasikan dengan anggota 6, karena akhir ini merupakan nilai 0. Nilai 0 ini yang disebut sebagai karakter terminator pada sebuah string. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita sederhanakan penulisan array karakter hanya dengan menulis hurufnya saja atau stringnya saja seperti ini. Cuman penulisan jumlah elemen harus tetap 6 beserta elemen nolnya yang harus kita hitung. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada pengalaman program 7.4 yang tentunya di sini adalah menampilkan sebuah string yang nantinya akan disuruh untuk mencari jumlah masing-masing string tersebut yang merupakan kumpulan dari karakter ini. Tentunya program ini masih mengalami kesalahan yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, mari kita langsung saja kerjakan. Di sini sudah ada project solution menggunakan Microsoft Visual IDE 2012. Kita tinggal klik Add New Item dan kasih nama 4. Seperti pada tutorial sebelumnya, di sini kita identifikasi dulu tugasnya, itu modulnya, kemudian judul adalah array selesai. Kita tutup komennya dan kita mulai pengerjaan program. Lupa yang pertama adalah include IOStream. Header IOStream merupakan header input-output pada C++. Kemudian jangan lupa juga manggil atau menggunakan using namespace, merupakan standar input-output dari C++. Dan setelah itu kita buat fungsi utama dengan nama main dengan yang bertipe integer. Kemudian kita buat tubuhnya. Dan setelah itu kita kembalikan nilai 0. Ini kenapa kita menggunakan nilai 0? Karena tipe fungsi ini adalah integer. Sedangkan kenapa dia 0 tidak 1 tidak 2? Karena dia tanpa nilai balikan. Fungsi ini tanpa mengembalikan nilai. Jadi kita cukup dengan return 0. Dan kita deklarasikan array-nya dulu, char maku dengan jumlah anggota 6. Kemudian kita deklarasikan anggotanya dengan cara kita petik 1 H, kemudian koma, kemudian petik 1 lagi, dia petik 1 H, dan koma, petik 1.
ini dia karakter 0/0. Dan setelah itu cara pendeklarasian yang kedua kita juga pakai agar tahu perbandingannya. Yang kedua saya kasih nama-namamu dengan menggunakan string Tasya. Setelah itu kita tampilkan karakter namaku dengan menggunakan for dari 0 sampai 6, dimana dia akan memanggil dari indeks ke 0 sampai ke 5. Ini memang 6 jumlahnya, tapi dia memiliki indeks dari 0 sampai dengan ke 5. Nah, untuk itu kita menggunakan for dari 0 sampai C lebih kecil dari 6, sehingga dia mempunyai 5 indeks. Cout namaku C. Selesai. Dan setelah itu kita cout namamu. Dan kemudian kita hitung elemennya dengan menggunakan fungsi size of. Kemudian variabelnya maku, kemudian n. Dan setelah itu kita cout jumlah elemen dari size of namamu. Setelah itu sudah selesai, coba kita run. Nah, ini jar namaku Hasya ditampilkan dengan memanggil satu persatu dari elemen yang terdapat pada namaku dengan menggunakan for. Dia akan memanggil setiap indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Kemudian jika kita mendeklarasikan namamu dengan sebuah tipe string, memang di sini memang char, string dengan mendeklarasikan sebuah tipe char dengan penulisan string, maka kita cukup memanggil menggunakan cout, kemudian nama variabelnya seperti ini, namamu. Dia akan sama tampilannya dengan yang menggunakan for. Begitu juga dengan bila kita memanggil jumlah elemen masing-masing, tidak ada perbedaan karena seperti ini. Misalnya kita rubah, misalnya ini kita ganti Tasi misalnya, ini juga kita ganti. Nah, memang dia jumlah elemen yang kita sediakan adalah 6, sama-sama 6, tapi kita cuma isi dengan 5, termasuk karakter 0. Coba kita run, apa yang terjadi? Sama, Hasi dan Tasi. Dan juga jumlah elemen yang terbaca adalah sesuai dengan jumlah elemen yang kita sediakan untuk diisi, seperti ini 66.
itu yang dibaca oleh size of. Seperti itu. Dan jika bagaimana kalau kita misalnya ingin menghitung karakter dari masing-masing string atau char, kita perlu menggunakan include header string. Setelah itu di sini kita pakai len, nggak bisa. Nah, ketika kita menggunakan strlen yang terdapat pada fungsi string, maka strlen tersebut akan memanggil jumlah karakter dari namaku, di mana namaku berjumlah 4, namamu juga berjumlah 4. Dia tidak akan menghitung nilai 0 dari karakter namamu dan juga char namamu. Dia tidak akan menghitung nilai nolnya. Dia hanya menghitung karakter yang terdapat pada char tersebut. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai array karakter. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar bahasa pemrograman C. Sampai bertemu lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.